Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger. Pada pagi hari ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pandemi semakin memburuk, tapi mari kita bisa yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih buat kasih Tuhan yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Kalau kami masih bisa bangun, kami bisa kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami bisa bernafas Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan kepada kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu, kami mau mencari hadirat Tuhan melalui firman Tuhan. Kami mau mencari kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus pimpin hati kami, pimpin pikiran kami Tuhan untuk fokus Tuhan mendengarkan renungan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang kita pikirkan kalau kita mendengar orang menyapa, apa kabar? Are you okay? Ni hao ma? Dengan refleks kita akan menjawab baik. How? Fine. Sapaan seperti ini sudah sangat sering kita ucapkan ketika kita ngobrol dengan orang lain. Bahkan mungkin sampai-sampai terasa biasa saja sampai saat ini. Karena terlalu sering mendengar kata itu. Beberapa waktu lalu saya sempat chat dengan seorang teman saya bertanya, apa kabar? Dikira mungkin basa-basi seperti itu. Tapi teman saya merespon, ada apa ya? Seolah-olah ketika memberikan chat seperti itu ada sesuatu yang penting untuk saya hubungi ke teman saya, untuk saya mencari dia itu ada sesuatu yang penting. Padahal maksud saya tidak ada maksud lain, hanya ingin menanyakan kabar teman saya. Namun teman saya meresponi, apaan sih nanya kabar doang gitu. Paling ujung-ujungnya pasti minta tolong sesuatu kan, ada maksud sesuatu kan. Tapi Bapak Ibu Saudara, saat itu saya merenungkan, sebenarnya kata ini tuh memiliki dampak, tapi saat ini kata apa kabar itu menjadi hal yang biasa di telinga orang-orang. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah artikel yang memberikan kisah atau memberikan berita, fakta tentang gerakan Are You Okay? Are You Okay? Are You Okay adalah gerakan yang diciptakan oleh seorang pria Australia bernama Gavin Larkin pada tahun 2009. Gerakan ini bermula sebagai proyek pribadinya dalam rangka menyenangkan ayahnya yang mengenang ayahnya yang mati bunuh diri pada tahun 1996. Ia tidak mau dirinya dan juga orang lain mengikuti jejak ayahnya saat itu yang memilih bunuh diri. Proyek ini proyek yang sederhana, gerakan yang sederhana, cukup dengan menanyakan kabar dari orang-orang. Are you okay? Simple banget Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata hal ini membawa dampak besar.
bahkan hingga menjadi kegerakan nasional yang melibatkan hampir 1/4 penduduk Australia setiap tahunnya. Terakhir diadakan pada tanggal 10 September 2020 saat itu. Tujuannya adalah satu, yaitu supaya orang-orang memperlihatkan dan memedulikan kondisi satu sama lain. Agar mereka dapat hadir, mereka dapat saling menguatkan satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Rupanya perkataan sederhana dari "Are you okay?" dapat membuat dampak yang besar, membawa kehangatan, membawa kepedulian bagi mereka yang mendengarnya. Bapak Ibu Saudara, kata-kata memang dapat membawa dampak positif yang luar biasa bagi kehidupan seseorang. Tapi pada saat yang sama, kata-kata juga dapat membawa dampak yang buruk. Kata-kata dapat menguatkan orang yang sedang terpuruk. Tapi kata-kata juga berpotensi untuk melemahkan mereka, menyakiti mereka. Dengan kata-kata kita menjalin relasi dengan orang, membuat janji pernikahan misalnya. Tapi kata-kata juga dapat menghancurkan relasi pernikahan. Salah ucap, salah pilih kata dapat membawa luka dan mendatangkan keretakan dalam relasi keluarga, bukan? Bahkan kata-kata yang diucapkan oleh mulut kita dapat saja memecah belah sebuah gereja Tuhan. Hanya dengan kata-kata, tiang-tiang penyangga relasi dapat roboh. Terus bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah mungkin kita berhenti untuk berbicara supaya kita nggak menyakiti orang lagi? Di rumah kita diam-diaman supaya tidak ada konflik dengan keluarga. Di gereja datang duduk, mungkin ketika onsite saat itu atau ketika berkumpul, rapat, mungkin saat ini tidak bisa. Atau mungkin dahulu, mungkin sekarang di tengah keluarga, terus kita tidak berbicara apapun, hanya ingin menghindari konflik. Tentu tidak baik seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tetap perlu berkata-kata, kita tetap perlu Tuhan pakai untuk berkata-kata yang sudah memberikan anugerah kita kemampuan untuk berkomunikasi. Dengan berkata-kata kita bisa menyampaikan juga berkat bagi orang lain. Tapi seperti apakah sih perkataan yang seharusnya yang Tuhan itu kehendaki untuk kita ucapkan Bapak Ibu Saudara? Bapak Saudara Sobat Messenger yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Allah penting bagi kita untuk menjaga perkataan kita. Sehingga perkataan kita menjadi tutur kata yang menyembuhkan. Baik itu di depan orang lain, di gereja maupun di dalam keluarga. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini juga jelas dalam bagian yang barusan kita baca. Salomo mengatakan hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Ada banyak cara untuk berkata-kata. Kita bisa saja belajar teknik-teknik merangkai kata-kata supaya terlihat indah. Bisa saja kita menyusun kata-kata yang akan kita ucapkan dengan ilmu komunikasi yang wow, supaya orang-orang lain bisa dan mau mendengarkan kita. Tapi buat penulis Amsal, perkataan itu sebenarnya menunjukkan apa yang ada di dalam hati kita. Itu artinya kita perlu memiliki hati yang berhikmat dan barulah hikmat itu akan terpancar lewat perkataan kita sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Dalam hidup sehari-hari kita mungkin bukan cuma berkata-kata lewat mulut kita ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi di saat pandemi ini. Kita tidak bisa banyak bertemu orang, kita tidak bisa banyak bercakap-cakap dengan orang secara dekat, secara langsung. Tetapi lewat apa Bapak Ibu Saudara? Lewat jempol kita, lewat sosial media, lewat pesan kita, lewat postingan yang dibagikan kepada orang lain, kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara, apapun cara komunikasi yang kita pakai, prinsipnya sama. Semuanya terpancar dari hati. Yesus dalam pengajarannya pernah berkata,
Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu tertulis di dalam Lukas 6 ayat 45. Bapak Saudara, pada ayat yang ke-24, Salomo juga melanjutkan dengan memberikan sebuah gambaran yang indah. Gambaran tentang perkataan dari manusia. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Sebuah gambaran yang indah yang Salomo buat. Madu terkenal sebagai makanan sekaligus obat yang memiliki banyak khasiat, bukan Bapak Ibu Saudara? Bahkan sampai sekarang pun kita mengenalnya demikian. Kita bisa menemukan banyak kandungan madu dalam obat-obatan tradisional, bahkan yang modern, dan membuktikan khasiatnya bagi kesehatan. Di dalam Alkitab pun madu melambangkan sebuah kesuburan dan kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Selain memiliki rasa manis, madu juga menyegarkan bagi tubuh. Pada waktu itu madu juga sudah terkenal sebagai obat yang mampu menangkal berbagai penyakit dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu madu juga dapat menurunkan panas tubuh, sangat melegakan. Seperti itu gambaran perkataan yang keluar dari hati yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah gambaran perkataan yang keluar dari hati yang berhikmat. Bahkan bukan sembarang madu, tetapi madu yang murni yang ada dalam sarangnya. Madu murni pada waktu itu sering dijadikan sebagai hadiah dan persembahan yang berharga. Demikianlah kehadiran dan perkataan orang yang berhikmat. Bukan sembarang hikmat, tetapi hikmat yang datangnya dari Tuhan. Kata-kata bukan sekedar menyenangkan. Semua orang bisa mengatakan hal-hal yang manis. Tapi tidak semua perkataan manis itu berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Perkataan yang berhikmat memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang mendengarnya. Seperti halnya madu. Ia manis, tapi bukan demi menyenangkan orang. Tapi ia menyenangkan sekaligus menjadi obat yang menyegarkan. Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan. Itu artinya kita adalah manusia yang baru. Hati kita telah diubahkan oleh Kristus. Tapi kita mari melihat hidup kita. Adakah perubahan hati itu terlihat di dalam tutur kata kita? Dalam relasi kita dengan atasan kita, dengan karyawan kita, atau dengan rekan sekerja kita. Dalam relasi kita dengan keluarga seiman kita, di gereja, di orang-orang terdekat, di rumah, keluarga kita. Apakah tutur kata kita kepada mereka telah mencerminkan perubahan hati yang dikerjakan oleh Tuhan? Saya tahu banyak keluarga yang katanya Kristen, tapi relasi di dalam keluarganya tidak mencerminkan hal itu. Kata-kata yang diucapkan malah mendatangkan perselisihan. Luka hati yang membuat hati itu tergores di sana sini. Anak dengan orang tua, suami dengan istri, menantu dengan mertua. Dalam relasi lainnya, Bapak Ibu Saudara. Seringkali perkataan kita menggores hati mereka. Apalagi di tengah pandemi ini yang membuat kita semua harus di rumah bersama dengan keluarga. Di tengah kondisi yang dihadapi mungkin tidak mudah, sedang kesulitan ekonomi, kesulitan bekerja. Banyak hal mungkin yang membuat kita kesulitan mungkin mendidik anak, kesulitan karena mungkin terdampak COVID, atau keluarga kita sedang sakit sehingga orang-orang yang terdekat dengan kita, bahkan mungkin kita diperhadapkan masa-masa sulit.
Sehingga menjadi lebih sensitif di dalam kita bertutur kata kita. Dan ketika kita mendengar tutur kata orang lain. Atau mungkin di tengah emosi, kelelahan menghadapi kondisi pandemi ini, mungkin sakit karena terdampak dan dihuru-hara, digosipin oleh rekan kerja, oleh keluarga dan lain sebagainya. Membuat Bapak Ibu Saudara emosi dan tergoda untuk bertutur kata yang tidak baik. Entah itu secara langsung, entah itu melalui jempol kita di media sosial. Inilah tantangan yang dihadapi oleh setiap kita, bukan Bapak Ibu Saudara? Terutama dengan relasi yang dekat, kadangkala kita malah menjadi tempat yang paling rentan untuk terjadi gesekan. Mungkin ketika kita diperlakukan dengan baik oleh keluarga kita dalam kondisi yang nyaman, kita mudah untuk bertutur kata menyembuhkan seperti madu. Tapi bagaimana jika kita tidak diperlakukan dengan baik? Masihkah kita tetap dapat melakukan hal yang sama? Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, namun Kristus telah berhasil melakukannya saat itu. Dalam langkah demi langkah menuju kayu salib, ketika ia memikul salib yang berat, ia berulang kali dipermalukan. Ia difitnah, ia diolok-olok, dicaci maki, diludahi, hingga akhirnya dia disalibkan. Penghinaan yang begitu besar bagi sang raja atas segala raja. Mari Bapak Saudara kita membayangkannya. Bagaimana perasaan kita jika ada di posisi Kristus pada waktu itu. Dikhianati oleh orang-orang yang ia kasihi, oleh bangsanya sendiri. Mungkin kita pasti marah. Mungkin kita marah, respon yang wajar, berkata-kata kasar mungkin. Tapi Kristus saat itu berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kristus malah menunjukkan kepada kita suatu teladan untuk tetap bertutur kata manis seperti madu. Meskipun diperhadapkan dengan situasi yang sangat pahit. Bapak Ibu Saudara, seperti madu yang murni, yang manis, yang menyegarkan. Marilah kita menjadi orang-orang yang membawa rasa manis itu ke dalam relasi dengan sesama. Ke dalam relasi keluarga kita yang tidak kenal mungkin, orang-orang yang kita tidak kenal. Di dalam keluarga kita, suami kita, anak kita, istri kita, mertua kita, menantu kita, saudara-saudara kita yang lainnya. Di tengah dunia yang semakin memanas, banyak konflik, banyak perselisihan, banyak hal yang menghimpit kita untuk kita tergoda bertutur kata yang tidak baik. Bapak Saudara, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa dampak. Kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasihi, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan orang-orang yang menyakiti kita pun, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi mereka. Kita dapat memakai tutur kata itu seperti madu yang menyegarkan dan melegakan. Di dalam relasi yang penuh luka, kita dipanggil untuk menjadi pembawa tutur kata yang menyembuhkan hati orang banyak. Ingat Bapak Ibu Saudara, bukan demi kita. Bukan demi kita diterima di dalam masyarakat, bukan demi kita dihargai oleh masyarakat ketika kita bertutur kata yang baik. Bukan kita diterima karena ingin diterima oleh keluarga, tetapi demi nama Tuhan kita. Sang sumber hikmat itu, teladan kita, boleh dikenal oleh banyak orang melalui hidup kita, melalui tutur kata kita. Agar diri kita, setiap kita, melalui tutur kata kita, melalui jempol kita, menjadi berkat bagi banyak orang.
dan menyembuhkan luka banyak orang. Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bukanlah hal yang mudah firman ini untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak semudah itu untuk menjadi seperti madu. Ini akan menjadi perjuangan kita seumur hidup, Bapak Ibu Saudara. Ada kalanya kita gagal, kita jatuh di dalam tutur kata kita yang tidak menyenangkan, menyakiti. Namun kita bisa percaya meskipun kita berulang kali gagal dan jatuh, Tuhan selalu menyertai dan menolong kita untuk bangun lagi, untuk memperbaiki lagi, untuk merefleksikan diri lagi, untuk bangkit dan berjuang menjadi madu di dalam tutur kata kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan hati dan mulut kita kepada Tuhan, supaya Ia memampukan kita menjadi pembawa tutur kata yang menyembuhkan, seperti madu murni bagi sesama kita, bagi keluarga kita. Supaya Allah kita dikenal oleh banyak orang. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang selalu menegur kami, mengingatkan kami, menghibur kami, menolong kami Tuhan untuk semakin serupa dengan Engkau. Ampuni kami Tuhan, mungkin di dalam kami bertutur kata selama ini, kami tidak sadar kami menyakiti orang lain, kami melukai orang lain. Kami tidak sadar ketika hati kami sedang tidak baik, suasana hati kami sedang tidak baik. Kami tidak sadar akhirnya bertutur kata yang menyakitkan bagi orang lain. Mungkin dengan jempol kita Tuhan, kami tidak sadar ketika kami mengetikkan setiap kata-kata kami, isi hati kami di dalam sosial media kami Tuhan. Kami tidak sengaja atau mungkin dengan sengaja Tuhan itu menyakiti orang, menyinggung orang, menyindir orang. Bapak, tolong setiap hati kami, kedalaman hati kami Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengeluarkan perbendaharaan yang baik melalui hati kami. Karena setiap apa yang di dalam hati kami Tuhan, itu terpancar melalui setiap kata-kata kami Tuhan. Roh Kudus tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Ketika kami harus bertutur kata, ketika kami harus menghadapi masalah dan kami harus mengeluarkan kata-kata Tuhan, berilah hikmat kepada kami Tuhan. Untuk berkata-kata, untuk kami Tuhan bertutur kata yang baik, bertutur kata yang menyembuhkan bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Tolong kami Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan di dalam kondisi yang selalu kami mempertanyakan, mengapa Tuhan? Kenapa pandemi ini tidak kunjung usai Tuhan? Tuhan tolong kami Tuhan, di tengah pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati kami Tuhan. Kerinduan kami akan pertolongan Tuhan, kegalauan kami menghadapi situasi ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan kami memohon pertolongan Tuhan. Berikan kami damai sejahtera ketika kami menghadapi situasi ini Tuhan. Berikan kami kesehatan, berikan kami keteguhan iman Tuhan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberikan damai itu Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, kesehatan mereka mungkin yang terdampak Tuhan, yang terinfeksi, Engkau sembuhkan mereka. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan bekerja, mereka yang kesulitan untuk bergerak sana sini untuk mencari mata pencaharian. Tuhan, tolong mereka Tuhan, dengarkan seruan doa mereka. Kami serahkan Tuhan kerinduan, setiap permohonan, kerinduan, kegelisahan kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam hari-hari kami Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan. Agar kami dapat bertutur kata
yang dapat menyembuhkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger. Tuhan Yesus memberkati.